Halo adik-adik semua dimanapun kalian berada, khususnya untuk adik-adik SMA. Hari ini kita akan belajar kimia dengan topik perhitungan kimia. Dan di sini yang akan Ibu bahas adalah hubungan antara rumus empiris dan rumus molekul. Jadi soal dengan menggunakan rumus empiris dan rumus molekul ini bisa dibilang soal yang cukup sering keluar pada saat ujian nasional maupun pada saat SBMPTN. Jadi kita mulai saja. Nah, untuk rumus empiris itu sendiri merupakan rumus yang paling sederhana dari suatu molekul yang menunjukkan perbandingan atom-atom penyusun molekulnya atau penyusun senyawa. Nah, untuk rumus empiris ini biasanya digunakan pada saat kita ingin mencari rumus molekul dari suatu senyawa. Jadi di sini kita akan membahas hubungan antara rumus empiris dengan rumus molekul. Jadi dalam menentukan rumus molekul di sini ada 3 tahap yang harus kalian selalu ingat. Yang pertama adalah penentuan rumus empirisnya. Nah, penentuan rumus empiris ini dicari dengan cara perbandingan mol atom dari penyusun molekul. Nanti akan ada di contoh soal ya, kita bahas lebih lanjut. Kemudian berikutnya adalah menentukan massa molekul relatif atau harga MR-nya. Nah, untuk penentuan MR-nya ini kita bisa menggunakan konsep mol. Jadi kalian harus benar-benar memahami konsep mol pada saat di sini, karena konsep mol yang digunakan atau mol yang digunakan nanti tergantung dari soalnya apa. Kemudian yang terakhir adalah menentukan rumus molekulnya. Rumus molekul ini dicari dengan menggunakan rumus empiris yang kita dapatkan di tahap 1 dan juga dari harga MR yang kita peroleh dari tahap kedua tadi. Dimana di sini rumusnya adalah MR dari rumus empiris dikalikan dengan N sama dengan MR dari rumus molekul. Jadi yang kita cari pertama adalah harga N-nya atau harga pengalinya. Kemudian setelah dapatkan harga N baru kita mencari rumus molekul dengan cara rumus empiris dikalikan dengan harga N. Jadi kita lanjut saja ke contoh soal yang pertama. Di sini sebanyak 200 gram senyawa organik mempunyai MR 180. Senyawa ini terdiri dari 40% karbon, 6,6% hidrogen dan sisanya adalah oksigen. Nah, AR-nya sudah diketahui, kemudian yang diminta adalah rumus molekul senyawa tersebut. Nah, kita langsung saja ke cara penyelesaiannya. Ingat, tahap pertama yang kita cari adalah penentuan rumus empiris. Nah, tadi rumus empiris caranya bagaimana? Dengan mencari perbandingan molnya. Nah, perbandingan rumus mol adalah gram atau massa per AR atom ya. Jadi di awal kita harus mencari massanya dulu, karena di sini baru diketahui dalam bentuk persentase. Jadi massa karbon di sini ada 40% dari keseluruhan massa senyawa organik. Jadi 40% dari 200 gram itu adalah 80 gram. Kemudian hidrogen 6,6% dikali 200 gram itu adalah 13,2 gram. Yang terakhir adalah massa oksigen, itu adalah sisanya. Sisanya berarti 100 dikurangi 40% dikurangi 6,6%, itu adalah 53,4%. Mana 53,4% dari 200 gram itu adalah 106,8 gram. Setelah didapatkan massanya, baru kita masuk ke perbandingan mol dari atom penyusun. Ingat tadi rumus mol adalah gram per AR ya. Jadi untuk karbon itu adalah 80 gram per AR-nya 12. Hidrogen 13,2 per AR-nya 1. Oksigen 106,8 dibagi dengan AR-nya 16. Sehingga kita peroleh perbandingan CH dan O itu adalah 6,67, 13,2 dan 6,67. Nah, untuk selanjutnya kita harus mencari bilangan bulat sederhananya. Itu berarti kita sama-sama bagi dengan 6,67. Jadi atom C ada 1, atom H hasil pembagiannya adalah 1,9 sekian. Bisa kita bulatkan jadi 2. Dan oksigen itu ada
1. Sehingga rumus empirisnya adalah CH2O. Jadi kita tinggalkan dulu ini, kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu penentuan MR. Nah, kita lihat di soal. Nah, di soal sudah diberikan gratis ini, MR-nya 180. Jadi nggak perlu kita cari lagi MR-nya ya. Kita lanjut ke tahap nomor 3, penentuan rumus molekul. Jadi di sini kita akan menggunakan rumus empiris dan juga MR yang sudah ada di tahap 1 dan tahap 2. Dengan menggunakan rumus MR dari rumus empiris kali N sama dengan MR dari rumus molekul. Jadi rumus empiris tadi sudah diperoleh CH2O ya, dikalikan dengan N sama dengan 180. Jadi C-nya ini adalah AR-nya 12, kemudian ARH sama dengan 1, karena ada 2, jadi 2 kali 1 ya, ditambah dengan oksigennya 1, yaitu 16 dikali dengan N, sehingga didapat 30N sama dengan 180. Harga N-nya adalah 6. Jadi 180 bagi 30 itu adalah 6. Setelah dapatkan nilai N, baru masukkan ke rumus empiris kali N, itu adalah rumus molekulnya. Jadi CH2O kali dengan 6. C-nya dikali 6, itu C6. H2 kali 6, itu H12. O-nya kali 6, jadi O6. Sehingga rumus molekul yang diperoleh adalah C6 H12O6. Jadi rumus molekul senyawa yang kita cari itu adalah C6H12O6 atau disebut juga dengan nama glukosa. Jadi ingat ya, harga N ini, nilai 6 ini digunakan dengan mengalihkan jumlah setiap atom dari rumus empiris. Berarti C-nya 1 kali 6 dapat C6. H2 kali 6 jadi H12. O-nya ada 1 kali 6 dapat O6. Jadi itu untuk penyelesaian dari soal yang pertama. Nah, berikutnya kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini diketahui suatu senyawa memiliki rumus empiris CH2O. Nah, rumus empirisnya sudah ada. Jadi untuk tahap 1 sudah diperoleh langsung ya. Jadi yang perlu kita cari adalah tahap 2 dan tahap 3. Nah, di sini penentuan rumus empiris sudah ada, Re-nya sama dengan CH2O. Kemudian harga MR. Nah, coba lihat apa yang diketahui di sini. Di sini diketahui massa asatnya 4,2 gram. Ada suhu 435 Kelvin. Kemudian tekanan 1 atm. Kemudian volume 2,5 liter. Jika ada seperti ini diketahui di soal ya, ada tekanan, ada volume, ada suhu. Jadi ini adalah kita gunakan rumus gas ideal. Ya, rumus gas ideal adalah PV sama dengan nRT. P adalah tekanan, V volume, N itu adalah mol. Mol itu rumusnya gram per mr dikali dengan R. Ya, R itu konstantanya, tetapan, dikali dengan T atau suhu dalam Kelvin. Tinggal dimasukkan aja, sudah ada di soal. Tekanan 1 atm kali dengan volume 2,5 liter. Molnya itu adalah massa per mr-nya. Massanya diketahui di soal 4,2 gram. Dibagi dengan mr yang kita cari, kali tetapannya, kali suhu 435 Kelvin. Dari hasil perhitungan ini kita akan peroleh nilai MR sama dengan 60. Nah, jadi di sini rumus empiris sudah diperoleh, MR sudah diperoleh. Jadi kita tinggal menentukan rumus molekulnya dengan rumus MR itu MR dari rumus empiris kali N sama dengan MR dari rumus molekulnya. Ya, jadi CH2O kali N sama dengan rumus molekulnya, MR rumus molekulnya adalah 60. Nah, cara mencari sama seperti soal sebelumnya ya, sehingga didapatkan 30N. 30 ini adalah MR dari rumus empiris kali N sama dengan 60. N akan diperoleh nilai 2. Masukkan ke rumus Re kali N sama dengan rumus molekulnya. Ini cara mencari sama seperti tadi, CH2O kalikan dengan harga N. Harga N adalah 2, sehingga diperoleh C2H4O
Jadi rumus molekul yang dicari adalah C2H42. Jadi sekian ya untuk soal. Ada 2 soal yang sudah kita bahas mengenai hubungan antara rumus empiris dan rumus molekul. Dari segala jenis soal yang berhubungan dengan rumus empiris ini ada 3 hal tadi yang perlu dicari ya. Pertama rumus empiris, kedua cari MR, baru terakhir menentukan rumus molekul. Jadi 3 langkah ini selalu akan kita ikuti. Nah, nanti yang mana perlu dicari akan disesuaikan dengan soal. Ya, semoga mudah dipahami. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran kimia berikutnya. Sampai jumpa dan selamat belajar.